Oke, hitung cepat yang ketiga. Lanjutan yang kedua ya. Kemarin yang kedua itu terakhir bicara ngomongin persen. Kemarin gimana tuh? A persen artinya apa? Berarti A per 100. Ya, ini kita bahas contoh-contohnya. Yang pertama nih, 27% dari 400 adalah, nah gini, kalau soal persen ada kata dari, itu artinya kali. Nah gini, lihat susunan kalimatnya ya. 27% berarti 27 per 100. Dari artinya kali. Nah, ini ada angka 400 nih. Taruh aja sini 400 gitu ya. Lalu ini bisa disederhanain ya kan. Sederhana dia. 4 kali 7 berapa tuh? 8 ya. Simpen 2. 4 kali 2 8, 9, 10. Oke, jadi 108 gitu ya. 27% dari 400 adalah 108. Kalau kamu ditanya 50% mesti mudah ya. 50% dari 400 berapa? 200 gitu ya. Tapi gimana kalau yang kayak gini gitu ya. Gini dia. Nah, lanjut ya. Contoh soal nomor 2 ya. 108 adalah berapa persen dari 400? Iya, kalau kamu jawab mesti ini ya. Karena soalnya saya balik ya. Cuman gimana cara ngerjainnya ya? Nah, gini caranya. Tengok ya. Jadi, lagi-lagi kalau ada kata dari itu artinya dikali. Cuma lihat susunan kata-katanya. Gini kalimatnya ya. 108 adalah tentu sama dengan. Jadi 108 yang kamu tulis dulu, terus adalah ubah jadi sama dengan berapa persennya itu ubah jadi A persen. Itu yang mau kita cari tahu ya. Berapa persen? A persen. Nah, gitu artinya. Dari, nah ini kali. Kali dengan istilah titik udah biasa ya, tuh, ya. Jadi titik ini artinya kali. Lalu kita terusin, A persen artinya A per 100 gitu. Berarti kalau ini sudah seperti ini gimana nih? Ayo, kalau misalnya dirubah langsung sini ngerti nggak? Berarti ini kan disederhanain dulu ya di sini ya. Sederhana tuh tinggal 4 ya. Berarti ini 108 dibagi 4 sama dengan A. Berarti A-nya berapa? Ya udah coba kita bagi ke bawah aja yuk. 108 bagi 4. Deketin 10, 2 ya. 8. 10 kurang 8, 2, 8 turun 7. Oke. Berarti A-nya adalah 27. Jadi 108 adalah berapa persen dari 400? Jawabannya 27. Nyambung ya? Nah, lanjut kita habis persen, kita masuk aljabar ya. Aljabar ini agak panjang ya. Nanti ada sampai hitung cepat kelima soalnya, masih yang ketiga ya. Ikutin terus ya enggak? Aljabar. Nah, yang pertama gini nih. Judul besar yang pertama ya. Itu kita belajar dulu sifat dasar operasi hitung pada bilangan pangkat. Gitu ya. Jadi misalnya ini yang pertama aturan dasarnya gini, kalau A pangkat N itu artinya gini tuh. A, kamu kali A, terus aja gitu sampai kali A. Cuman ini banyak perkaliannya itu ada sebanyak N gitu. Contoh di sini aja ya, di sini aku contohin ya. 2 pangkat 3 berarti 2, kamu kali 2, kamu kali 2. Nih, ini sebanyak pangkat 3. Kalau pangkat 8 ya udah kali aja pakai 8 gitu ya. Berarti ini kalau 2 pangkat 3 berapa nih? 2 kali 2 kali 2 ya 8 gitu ya. Nah, kita terus ya. Kalau A pangkat 0 itu berapa? A pangkat 0 itu jawabannya 0 gitu ya. Enggak. A pangkat 0 itu 1. Ya, coba aja pakai kalkulator ya. Berapapun kamu pangkatin 0, mau minus 7, mau berapapun itu mesti 1. Tapi nggak boleh 0, jangan buat 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu tidak 1, tetapi tidak terdefinisi. Oke, kalau kamu mau lanjut ini kenapa nggak ada terdefinisi, nanti buka video saya yang judulnya limit. Oke, di situ kita jelasin tuh ya. Nah, ini sementara kita lanjutin dulu yang di sini ya. Jadi semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. Nggak boleh 0 pangkat 0 gitu ya. 0 pangkat 0 bukan 1 tapi tidak terdefinisi. C. A pangkat minus N. Nah gimana tuh? Berarti dikali sebanyak minus N. Ya nggak gitu. Dia gini dulu dia. Jadinya kamu buat ya. Kalau minus dia harus kamu buat positif dulu. 1 per gitu. Pangkatnya kamu buat jadi positif. Caranya gini. 1 per A pangkat N. Nah jadi positif dia. Kalau udah gini, baru A pangkat N balik ke yang pertama ini. Oke gitu ya, aturan dasarnya ya. Lanjut kita. Yang kedua, 1, 2 judulnya ya, penjumlahan dan pengurangan. Gimana kalau
si bilangan pangkat tadi dijumlah dan dikurang. Gini, kamu hanya bisa jumlah bilangan pangkat dengan yang sama. Contoh nih, A pangkat M, A pangkat M. Jadi gimana cara jumlahnya? Jadi gini, P tambah Q kamu hitung, lalu A pangkat M-nya di luar. Gitu caranya. Oke. Nah, kalau kurang, ya kayak gini nih. P kurang Q-nya kamu hitung, lalu A pangkat M-nya di luar. Gitu. Maksudnya gimana? Gini. Misalnya ya, 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3. Cara nyelesainnya gimana? Ya gini, ininya kamu tambah aja gitu. 3 tambah 4, lalu kali 2 pangkat 3. Berarti berapa tuh? 7 kali 2 pangkat 3. Gitu caranya ya. Kalau kamu mikir gini misalnya, saya kan gampangnya gini ya, 2 pangkat 3 aja deh, 8 kali 3 gitu ya. Ini juga gitu dihitung gitu ya. Iya karena pangkatnya masih 3, kamu gampang hitungnya. Kalau pangkatnya 8 atau 10 kan repot ya. Jadi ikutin cara ini. Oke? Lalu gimana kalau perkalian? A pangkat M kali A pangkat N. Jadi gini, si A ini sendiri sebenarnya namanya basis. Dari sini tuh ya, nih, basis. Gitu. Kalau N ini vokalis, bukan dong ya, ini pangkatnya gitu ya. Nah kalau di sini perkalian ya, kalau basisnya sama kayak gini terus dikali, pangkatnya diapain yuk? Iya, pangkatnya dikurang, bukan ya, pangkatnya ditambah. Gitu. Nah, lanjut kita. Kalau pembagian gimana? A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya tentu saja kalau yang ini baru pangkatnya dikurang. Gitu. Oke? Misal nih contoh sederhana nih ya. 4 pangkat 2 lalu dikali 2 pangkat 1 gitu. Berapa nih? Ya, kamu kan ya bisa ngitung ya. Saya ngitungnya gini aja deh. 16, 4 pangkat 2, terus 2 pangkat 1-nya 2. Berarti jawabannya berapa tuh? 3, 2. Boleh nggak salah. Coba kita pakai rumus ini ya, rumus perkalian ya. 4 pangkat 2 boleh kamu buat seperti 4 itu kan 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 2 ya. Kemudian pangkat lagi 2. Lalu dikali 2 pangkat 1. Gini pun boleh kamu buat ya. Jadi kalau pangkat berpangkat lagi tuh pangkatnya dikali nanti. Nah ini lanjutan kita ya. Yang ini nanti ya. 2 pangkat 2, 4. Lalu dikali 2 pangkat 1. Jadinya 2 pangkat berapa nih? 4 tambah 1, 5. Gitu ya. Nah lanjut kita coba. Lanjut ya. 2 pangkat 5 kan sama 32 ya. Sama ya. Nah kita lanjut. Perpangkatan. Gimana kalau bilangan pangkat dipangkatin lagi? Tentu saja jadinya begini dia. Jadi A pangkat berpangkat itu pangkatnya artinya dikali. Nah itu tadi kita selesaikan. Ya enggak? Oke, itu dulu ya.